Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita bahas soal lagi yuk tentang P3K. Nah, dimana kita akan membahas di materi kompetensi sosial kultur ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu materi yang akan masuk di soal-soal ujian P3K. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan soalnya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini ya, agar kami tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Yang paling penting teman-teman di share ya teman-teman ke semua sosmed kalian, ke semua teman-teman kalian yang ingin ikut P3K dan CPNS, karena di channel kami juga memberikan banyak konten pembahasan soal-soal CPNS teman-teman dan P3K. Oke, langsung saja kita ke materi dan soalnya. Oke, kompetensi sosial kultur itu apa sih? Jadi kompetensi sosial kultur itu adalah kemampuan dinamis dalam mengambil beragam perspektif atau cara-cara alternatif saat berinteraksi dalam situasi budaya yang berbeda-beda sehingga dalam bekerja dapat berjalan efektif. Nah, ini kompetensi sosial kultural ini yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk ya, yang berbagai macam dalam hal agama, suku, budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan teman-teman. Jadi kalau misalnya di CPNS ini soalnya hampir-hampir sama di wawasan kebangsaan dan kemampuan beradaptasi ya teman-teman ya. Nah, karakter dari soal kompetensi ini kita biasanya dihadapkan dalam situasi di mana kita harus mampu untuk beradaptasi teman-teman di semua situasi ya. Mau itu di tim kerja, misalnya tim kerja kita berbeda ya, berbeda pendapat pada suatu diskusi, ataupun tim kerja kita kurang solid ataupun bagaimana. Nah, itu biasanya kita dihadapkan di situ. Atau situasi masyarakat sekitar yang misalnya berbeda budaya, ataupun misalnya kita diberi pekerjaan di tempat yang tidak pernah kita kunjungi ataupun budayanya berbeda sekali dengan budaya kita berasal. Nah, seperti itu teman-teman. Budaya dan agama sekitar, pendapat orang lain, dan banyak sekali ya teman-teman. Pokoknya intinya bagaimana kita menanggapi ya apabila kita dihadapkan di sesuatu yang harus kita beradaptasi di sana, harus harus bisa diletakkan di mana saja ya teman-teman ya. Harus terbuka, harus toleransi, harus menerima perbedaan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut aja kita ke soal ya teman-teman. Soal pertama, atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau pelosok ya. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi, dekat dengan atasan dan berprestasi. Nah, sikap Anda adalah A. Mencari alasan karena dekat dengan atasan, jadi bisa dinegosiasi. B. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. C. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja. D. Bersedia dipindah tanpa bantahan. E. Berangkat dengan sangat terpaksa. Ayo, yang mana teman-teman jawabannya? Jadi kalau misalnya saya membaca soal, kalian butuh waktu lama untuk menjawabnya, silahkan di pause dulu ya teman-teman ya. Nanti hasil akhirnya berapa benarnya silahkan tulis di komen. Apa teman-teman nomor 1? Yap, jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman ya. Nah, jadi soal ini bertujuan untuk melihat sikap kita dalam keterbukaan menerima pendapat, patuh terhadap atasan, dan mudah beradaptasi. Jadi yang paling tepat adalah D teman-teman. Nah, kalau misalnya yang A, mencari alasan karena dekat dengan atasan, ini berarti kita tidak terbuka ya teman-teman ya. Nah, ini bukan jawabannya nih. Mengusulkan karyawan yang lain juga bukan. Artinya kita tidak mau nih ditempatkan di tempat yang berbeda.
Nah, menolak dengan halus juga berarti tidak ya teman-teman ya. Sudah jelas sekali ini tidak. Kalau yang E juga berangkat dengan sangat terpaksa, juga memang dia berangkat tapi terpaksa. Ini juga tidak, berarti dia tidak terbuka orangnya. Lanjut soal nomor 2. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan, tidak peduli ada uang lembur atau tidak. B. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. C. Menanyakan pimpinan apakah ada uang lemburnya. D. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. Atau E. Menyelesaikan pekerjaan dengan berat hati. Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah A ya teman-teman. Ini juga sudah jelas. Soal ini bertujuan untuk melihat loyalitas kita teman-teman. Apakah kita loyal terhadap tempat kita bekerja, dan keterbukaan kita untuk bekerja secara ikhlas teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah A ya teman-teman ya. A, kita silang A. Sedangkan jawaban B, C, D, dan E ini kita nampak tidak loyal atau mengharapkan sesuatu atau tidak ikhlas ya. Lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak oleh banyak peserta rapat. Saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Menghargai perbedaan pendapat. D. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Atau E. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. Ayo yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah ini kita diperlihatkan bagaimana sikap keterbukaan kita. Jadi yang paling tepat itu A teman-teman. Kenapa tidak yang B? Karena yang B ini artinya kita tidak terbuka ya teman-teman ya. Tidak terima, artinya kita tidak menerima perbedaan. Sedangkan yang C, kenapa tidak C? Karena pada soal ini pendapat kita ditolak oleh banyak peserta teman-teman, sehingga kita harus berlapang dada menerimanya. Nah kalau pilihan C ini tepat jika soal mengenai perbedaan pendapat dengan peserta individu teman-teman, peserta perorangan ya. Nah maka C yang tepat. Tapi di sini di soal ditulis banyak peserta ya teman-teman ya. Nah ini banyak peserta rapat. Nah artinya kita harus berlapang dada teman-teman. Dan kenapa tidak D dan E? Nah ini juga berarti kita orangnya tidak terbuka atau keras kepala ya teman-teman ya. Harus sesuai dengan keinginan kita atau otoriter ya biasanya. Nah seperti itu teman-teman. Soal nomor 4, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. Bertahan pada cara yang telah ada. B. Berpikir mencoba usaha lain. C. Menunggu bantuan pihak lain. D. Menunda ketika melihat resikonya. Atau E. Mundur begitu melihat resikonya. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah E ya teman-teman. Yang A, B, C, D itu memang juga bisa menghilangkan kesempatan. Tetapi di sini yang lebih ya, yang lebih menyebabkan kehilangan kesempatan E teman-teman. Karena apabila kita mundur tanpa mencoba, maka otomatis kita akan kehilangan kesempatan dalam mengembangkan usaha. Sedangkan pilihan jawaban yang lain, dia masih mau mencoba teman-teman. Nah seperti itu. Soal nomor 5, Anda ditugaskan di suatu desa yang memiliki budaya yang sangat berbeda dengan lingkungan Anda tinggal. Di desa tersebut memiliki suatu acara adat yang penduduk di sekitarnya diberi suguhan makanan yang dalam agama Anda tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, sikap Anda, A. Datang ke acara tersebut dan memakan suguhannya untuk menghormati adat di sana. B. Tidak datang ke acara tersebut karena tidak ingin mengkonsumsi suguhannya. C. Datang ke acara tersebut tetapi menolak suguhannya dengan halus dan menjelaskan kepada kepala adat. D. Datang ke acara tersebut dan mengkonsumsi suguhannya dengan berat hati. Atau E. Tidak datang ke acara tersebut dan meminta atasan Anda untuk mengembalikan tempat kerja Anda di dekat tempat Anda tinggal. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah C teman-teman. Nah soal ini melihat bagaimana kita dapat terbuka
mudah berbaur dan beradaptasi. Namun tetap menjaga etika keagamaan kita masing-masing. Nah, sehingga pilihan yang paling tepat adalah C, teman-teman. Karena kita tetap mengikuti acaranya, dimana ini sikap terbuka dan mau berbaur, teman-teman. Tetapi kita menolak dengan halus suguhannya karena dilarang agama kita, ya kan. Nah, dengan menjelaskannya kepada kepala adat, tentu kepala adatnya pasti juga memiliki toleransi ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Soal nomor 6, suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan A. menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan, B. langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walau ia pimpinan, C. mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut, D. meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda, atau E. biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Yang mana teman-teman jawabannya? Sudah dapat? Yap, jawabannya adalah B, teman-teman ya. Ini soal ini menunjukkan kemampuan inisiatif kita, peduli terhadap tempat kerja kita, dan cepat tanggap ya teman-teman. Dengan mengeluarkan pendapat kita, artinya kita berinisiatif ya, dan peduli dengan tempat kita bekerja ya kan teman-teman. Otomatis yang kita sarankan pasti yang bagus untuk perusahaan atau tempat kita bekerja. Nah, jadi artinya kita peduli. Selain menerima pendapat orang lain, kita juga seharusnya ikut memberikan pendapat kita sendiri ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, soal berikutnya. Soal nomor 7, di lingkungan kerja saya yang baru, yang harus saya lakukan adalah A. Saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja, B. Saya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, C. Saya langsung mampu akrab dengan rekan kerja, D. Jika saya membutuhkan bantuan baru saya akan berkenalan, atau E. Jika ada yang ingin berkenalan tentunya saya sangat senang sekali ya teman-teman. Yang mana jawabannya teman-teman? Yap, jawabannya adalah C, teman-teman. Udah mudah sekali nih ya. Ini menunjukkan kemampuan kita dalam beradaptasi di lingkungan baru teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah C, langsung kita akrab oleh orang-orang di sekitarnya ya, ini C. Nah, kenapa yang A saya perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja, kenapa tidak A? Karena yang A ini artinya kita lama ya teman-teman, lama berbaurnya. Nah, sedangkan B, kenapa tidak B? Karena ini menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, dia tidak inisiatif untuk lebih dahulu memperkenalkan diri teman-teman, akrab dari teman yang lain. Dan yang D juga tidak, E juga tidak ya teman-teman ya. Soal nomor 8, perubahan struktur kepemimpinan ada hal yang wajar. Suatu ketika terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya, A. tidak peduli, B. berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru, C. tidak berusaha mendekati pimpinan baru karena takut dicap penjilat, D. berusaha mengenal pribadi pimpinan baru, atau E. pergantian pimpinan itu sesuatu yang biasa. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah B, teman-teman. Nah, ini kita dilihat soal ini untuk memperlihatkan sikap inisiatif kita juga dan cekatan dalam menghadapi perubahan. Nah, dengan mengenal visi dan misi pimpinan baru kita, kita dapat bekerja secara optimal dibandingkan hanya mengenal pribadi pimpinan kita saja, teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Lanjut. Soal nomor 9, suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan A. makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut, B. makan saja untuk menghormati tuan rumah, C. mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, D. makan dengan garam dan kerupuk saja, atau E. jujur dan tidak mau makan. Yang mana teman-teman jawabannya?
Ya, kalau ini jawabannya B ya teman-teman ya. Makan saja teman-teman. Karena kan tidak ini ya, tidak haram ya. Kalau tadi soal sebelumnya itu karena tidak diperbolehkan. Nah, ini kan diperbolehkan tetapi Anda yang tidak suka seperti itu. Jadi jawabannya sudah jelas B ya teman-teman ya. Untuk menghormati dan menghargai orang lain sehingga kita harus apa ya teman-teman ya, menyingkirkan ego kita, menyingkirkan selera kita. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut. Soal nomor 10, suatu hari Anda diminta oleh kepala desa untuk menghadiri gotong royong membersihkan desa. Tetapi Anda sangat lelah karena Anda baru saja pulang dari perjalanan yang sangat jauh. Sikap Anda: A. Memberikan cemilan dan teh manis kepada masyarakat sebagai ucapan maaf karena tidak bisa ikut membantu. B. Memohon maaf kepada kepala desa karena tidak dapat ikut berpartisipasi. C. Ikut berpartisipasi dengan berat hati. D. Ikut berpartisipasi walau lelah. E. Tidak memperdulikannya. Yang mana teman-teman jawabannya? Ayo, banyak yang jawab A ya. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman ya, ikut berpartisipasi walau lelah. Nah, sikap ini soal ini untuk melihat sikap kepedulian kita, mudah berbaur dan saling menghormati satu sama lain apapun kondisinya ya teman-teman ya. Pilihan yang tepat adalah D teman-teman. Walaupun lelah, kondisi kita lelah bagaimanapun kita tetap harus ikut, walau kita membantunya sedikit ya teman-teman ya. Setidaknya kita berpartisipasi. Kenapa tidak A? Karena A ini termaksud dalam kegiatan suap teman-teman, memberikan cemilan, teh manis, walaupun mungkin nampaknya kok biasa aja kok memberikan ini kok ke suap, tetapi memang ini sikap suap ya teman-teman ya. Jadi ini salah yang A. Oke, itu saja teman-teman materi dan pembahasan soal kita pada video ini. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini sampai habis. Saya juga mohon maaf apabila banyak kata-kata yang saya salah ya teman-teman ya. Dan saya sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih apabila Anda mau like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dengan begitu otomatis kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang ya teman-teman, terus memberikan banyak konten-konten bermanfaat lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita bisa berjumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.